Dia itu berusia 17 tahun ke bawah. Dia juga sering mendadak jengkel pada yang belum dikenalnya. Kisah mengenai Nika Ardila yang suka mendadak jengkel pada yang belum dikenalnya ini pernah dimuat di tabloid Monitor nomor 208 terbitan bulan Mei tahun 1990. Seperti apa kisah unik dan serunya ini? Penasaran? Langsung aja diulas, dikupas, dan digelontorin selengkapnya. Selekta Pop Jumat 11 Mei 90 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Masih sangat muda, Nike Ratnadila atau Nika Ardila bukan cuma lantaran usianya yang belum genap 15 tahun, tapi juga karena pengalamannya yang masih seujung kuku. Gimana enggak, main film belum sampai 5 judul, rekaman lagu baru 2 album. Album yang pertama Seberkas Sinar, dan album keduanya Bintang Kehidupan. Kalau ngomongin soal pacaran, kan belum 17 tahun ke atas. Tapi di salah satu judul filmnya, Nike sembunyi-sembunyi ngerumpiin soal ciuman. Kita berklise-klise saja, enak mana main film dibanding nyanyi? Beginilah jawaban dari Nika Ardila. Film itu capek, tapi enak. Soalnya pas syuting, kru dan kita menyatu. Di musik nggak begitu, tapi di musik cari duitnya gampang dan santai. Jadi, enak juga kan? Kesimpulannya ya dua-duanya enak. Kalau begitu kita ngomongin enaknya membolos sekolah saja deh. Artis yang satu ini memang terbilang masih bocah. Ini bisa dalam arti sesungguhnya dan bisa dalam arti pengalamannya di bidang karir. Karena Nika Ratnadila baru nongol di dunia ini pada 27 Desember 75 sebagai putri bungsu dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Edi Kusnadi dan Ibu Nining Ningsihrat. Sementara di bidang karir, film maupun musik, ia baru modal sedikit. Memang, di awalnya ia sudah terlibat dalam film Kasmaran, Gadis Foto Model, dan Kabayan Sabakota. Tapi itu semuanya hanyalah peran-peran kecil, meskipun baginya cukup untuk mengenal dunia film yang sekaligus melangkah pesat ke pemeran utama dalam film Ricky Nakalnya Anak Muda. Di film ini saya memerankan 2 tokoh sekaligus, sebagai Sita yang mati karena terjun payung, dan sebagai Lita yang wajahnya dibikin mirip dengan Sita. Ngomong-ngomong soal main film, ada cerita menarik dari Nika Ardila, yaitu tentang adegan cium yang harus ia lakukan bersama Rian Hidayat. Selama ini kan saya belum pernah pacaran, masa sudah adegan ciuman? Aduh, saya jadi ketakutan deh. Takut apa? Takut ya takut, rasanya gimana gitu. Pokoknya deg-degan deh, tapi campur seneng juga kan? Apa? Jawabnya spontan. Dulunya saya memang fans berat sama Rian, tapi waktu adegan ciuman kan ditonton para kru film. Lagian sebenarnya juga cuma nempel bibir doang, nggak kayak ciuman beneran. Artinya, kamu pengen yang lebih agresif gitu? Ih, enggak deh, namanya juga di film, dan semuanya cuma dilakukan secara pura-pura. Kalau yang sungguhan nanti pas saya SMA, itu pun kalau sudah kelas 3. Sekarang saya masih terlalu kecil, masih belum boleh pacaran sama orang tua. Tapi ngomong-ngomong, waktu syuting adegan cium diulang berapa kali? Oh, take oke, alias sekali jadi. Pinter ya. Itulah gambaran selintas tentang Nike yang dulunya pernah memakai nama komersil Nike Astrina dan sekarang belum dengan nama Nika Ardila. Masalah nama itu hanya sekedar untuk gampang dikenal oleh halayak. Bagaimanapun, secara resmi saya tetap menggunakan nama yang diberikan oleh orang tua.
Kebetulan nama Ardila tak salah dari nama saya sebenarnya. Nike memang masih bocah, seperti yang dilakukan juga bahwa ia masih menyenangi membaca majalah kartun. Kalau ingin ngeceng di Jalan Dago Bandung, masih minta dikawal oleh kakaknya. Atau juga kalau pengen berdisko, terpaksanya dipilih waktu luang hari yang khusus untuk pelajar. Malam takbiran yang lalu saya juga ngeceng di Lembang sampai jam 2 malam, tapi juga sama kakak. Meski demikian, sama Nike memang itulah harus dikesampingkan, hanya karena ia masih muda, sebelum ikut-ikutan nyanyi bersama Cut Irna di album Gadis Foto Model. Kini ia berhasil menancapkan album perdananya Seberkas Sinar. Mengenai hasil penjualan album perdananya ini, termasuk berhasil. Ini terbukti dengan bonus mobil merah yang sekarang menghiasi garasinya. Juga album keduanya yang begitu cepat dirilis dan bakal nongol di acara Selecta Pop telah menjadi bukti yang lain. Dengan keberhasilannya ini, mamanya Nike merasa sangat bangga karena ia memang telah lama mengharapkan hal itu. Ini tergambar jelas dengan usahanya yang tak segan-segannya menjadi penyanyi pendamping. Mengikuti tour show artis lain yang telah lebih dulu beken. Kalau sekarang ini, ia telah mulai menapak tak semuanya harus dihadapi dengan kegembiraan. Ada yang mengganjal di hatinya. Yang sekarang saya takuti adalah kalau saya menjadi sombong atau dikatakan sombong. Dan untuk menghindari tuduhan ini, ia mencoba untuk tidak mengubah sikap kesehariannya. Meski sudah punya mobil, ia tetap bersekolah dengan kendaraan umum atau mentraktir teman-temannya, yang menurut perhitungannya itu bisa meredam kesombongan. Tapi kalau dengan kakak, saya malah pelit. Kalau dia mau pinjam mobil, syaratnya saya harus ikut. Apakah ini karena kamunya dulu sering berantem dengan kakak? Atau karena kemanjaanmu sebagai putri tunggal? Nggak tahu deh, pokoknya saya kepengennya ikut, itu saja. Kalau sudah begitu, Nike memang nggak bisa dipaksa. Itulah salah satu penyakitnya yang sampai sekarang belum dapat ditahan. Penyakit lainnya yaitu pelupa, dan gak tahu kenapa tiba-tiba bisa jengkel sama orang yang belum dikenalnya. Penyakit lainnya yang kadang angot adalah bolos sekolah yang tak tanggung-tanggung, kadang sampai 2 bulan. Itu sih karena kesibukan syuting, bukan karena pengen bolos. Ya, apa bedanya sih Nike kalau sama-sama nggak belajar? Ya lain dong, meski kadang tetap ketinggalan, tapi saya kan ada kemauan untuk mengejar. Apalagi sekarang ini saya mau menghadapi ujian akhir. Yakin lulus? Nggak tahu deh, kuartal yang kemarin sih nggak ada merahnya. Memang susah sih kalau pengen bisa sukses semua-muanya. Soalnya di sini nggak ada sekolahan yang betul-betul bebas, sehingga kita bisa berkarya dan belajar sekaligus. Coba kalau ada, asik punya kan? Di balik dari bentuk tubuhnya yang bertinggi berat 167 dan 48, dan dengan ukuran celana 29, sepatu 29, penggemar bakso dan pizza ini nampak lebih dewasa. Makanya tak mengherankan kalau banyak lawan jenis yang menaksirnya. Menurut pengakuannya, sudah 3 cowok yang mengungkapkan isi hati di hadapannya. Saya nggak berani nanggepin deh, lagian cowok itu bukan tipe yang Nike sukai nih. Kalau saja di antara mereka ada yang berbadan gede, tinggi dan tidak merokok, mungkin saja saya naksir juga. Hehehe. Sudah pernah ketemu cowok idaman belum? Sudah dong, ketika saya masih suka ngeceng. Tapi sekarang saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi, ya sudah, nggak ada kelanjutannya. Orang saya cuma bertemu beberapa kali saja. Nama saya juga belum tahu, apalagi rumahnya.
Itulah wawancara eksklusif media bersama Nika Ardila kala itu mengenai kepribadian Nika Ardila dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.